Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Kemarin kita belajar tentang torsi, momen gaya dan momen inersia. Jadi sekarang kita akan belajar tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jadi di poin hukum kekekalan momentum sudut. Sebelum kita ke hukum kekekalan momentum sudut, kita harus lebih tahu tentang momentum sudut terlebih dahulu. Apa itu momentum? Jadi momentum itu adalah besaran yang menunjukkan seberapa sulit benda berhenti berputar. Jadi misalkan ada benda berputar, terus berputar, dan benda itu tidak bisa berhenti atau mau berhenti tapi sulit. Nah, kesulitan itu karena ada momentum. Jadi momentum itu adalah seberapa sulit benda berhenti berputar. Nah, jadi kalau misalkan benda itu tidak sulit untuk berhenti berputar, berarti momentumnya kecil. Nah, momentum sudut ini adalah dalam fisika dilambangkan dengan L. Dimana jika L-nya besar, jika momentum sudutnya besar, maka sulit berhenti. Seperti kata saya tadi, jika momentum sudutnya itu besar, maka benda itu akan sulit berhenti. Namun jika benda itu sangat gampang berhenti, berarti momentum sudutnya itu kecil. Jadi rumusnya momentum sudut itu adalah I dikali omega. I dikali omega, di mana I itu adalah momen inersia, omega itu adalah kecepatan sudut. Nah, di sini karena di sini akan berbicara tentang hukum kekekalan momentum sudut. Jadi momentum itu adalah kekal, maka L1 itu sama dengan L2 atau momentum sudut awal itu sama dengan momentum sudut akhir karena tidak ada gaya luar. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan di sini contoh. Di sini adalah gambar. Berhubung ibu tidak bisa menggambar, maka gambarnya jadi seperti ini. Ini adalah gambarnya orang bergerak berputar tapi dalam keadaan tangan diterlentangkan. Jadi tangan terlentang, orangnya berputar gini. Nah, di mana omeganya itu kecepatan sudutnya itu adalah tidak diketahui radian per sekon. I momen inersianya adalah 800 kg meter kuadrat. Sedangkan kalau yang di bawah ini adalah gambarnya orang berputar namun tangan tidak diterlentangkan. Tangan tidak diterlentangkan. Jadi gambarnya seperti ini. Itu adalah kecepatan sudutnya 10 radian per sekon. Momen inersianya adalah 400 kg meter kuadrat. Nah, di sini adalah pertanyaannya, mana yang lebih sulit berhenti antara yang terlentang dengan yang tidak terlentang? Di mana yang sulit berhenti? Nah, kita buktikan di sini. Di hukum kekekalan momentum adalah momentum sudut pertama itu sama dengan momentum sudut akhir. Apa rumusnya momentum sudut? I dikali omega. Jadi I1 dikali omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Masukkan 800, omega 1-nya tidak diketahui. Sama dengan omega 2. Momen inersia 2 itu adalah 400, omega 2-nya adalah 10. Jadi 800 W1 sama dengan 4000. W1 sama dengan 4000 dibagi 800, yaitu adalah 5 radian per sekon. Nah, jadi perhatikan kalau yang di sini adalah kecepatan sudutnya adalah 10 radian per sekon, sedangkan yang di sini adalah kecepatan sudutnya adalah 5 radian per sekon. Berarti lebih cepat yang di bawah karena kecepatannya adalah 10 radian per sekon dan di atas adalah 5 radian per sekon. Jadi seperti itu. Untuk di mana yang paling sulit berhenti? Yang paling sulit berhenti itu sama karena momentum sudut yang pertama sama dengan momentum sudut yang kedua. Yang kedua hanya yang di bawah itu adalah yang lebih cepat.
gerakannya lebih cepat ketimbang yang di atas. Nah, perhatikan contoh soal yang kedua. Misalkan di sini ada cakram. Nah, di sini ada cakram 1, ada cakram 2, ada cakram 2. Di sini omega 1, misalkan omega 1-nya saya tulis di sini adalah 6 radian per sekon. Sedangkan di sini omega 2-nya saya tulis misalkan 8 radian per sekon. Nah, di sini momen inersianya misalkan adalah 20 kg meter kuadrat. Kalau yang di sini momen inersianya adalah misalkan 40 kg meter kuadrat. Maaf, bukan meter per sekon ya, tapi kilogram meter kuadrat. Jadi di sini perhatikan momentum awal sama dengan momentum akhir. Jadi momen inersia 1 dikali omega 1 ditambah momen inersia 2 dikali omega 2 sama dengan omega 1 momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 dikali dengan omega aksen. Contoh adalah misalkan di sini adalah cakram pertama, di sini adalah cakram kedua. Jadi ini cakram pertama dengan cakram kedua digabung. Nah, setelah digabung otomatis di sini yang semula memiliki W berbeda, kecepatan sudutnya berbeda, W1 di sini adalah W2, omega 2, yang di sini adalah I1, di sini adalah I2. Maka ketika sudah gabung seperti ini, dia akan memiliki kecepatan yang sama karena kan sudah bergerak bersamaan ya antara cakram 1 dengan cakram 2 sehingga untuk momentum sudut akhirnya dia pasti W aksen. Kenapa W aksen? Karena omega 1 dengan omega 2 setelah akhir itu akan sama karena bergerak bersamaan. Yang semula bergerak sendiri-sendiri sekarang bergerak bersama. Maka tinggal kita masukkan. Momen inersia 1 itu adalah 20. Omega 1 adalah 6 ditambah momen inersia 2 adalah 40 dikali ini adalah 8 sama dengan ini adalah momen inersia 1 ditambah momen inersia 2 dikali omega aksen. Omega aksennya tidak diketahui. Nah, 20 dikali 6 120 40 kali 8 32 320 sama dengan 20 ditambah 40 60 dikali omega aksen. 120 ditambah 320 maka hasilnya adalah 440 60 omega aksen. Omega aksen sama dengan 440 dibagi 60. Jadi 44 dibagi 6. 44 dibagi 6. Maka hasilnya adalah di sini 5, di sini 36. 7 ya? 7 kali 6 42. Di sini 2 20, 3 18 berarti 7,33. Anggap ini nggak begitu ya. Jadi omega aksennya adalah 7,3 radian per sekon. Nah, yang semula omega 1 itu adalah kecepatan sudut 1 itu adalah 6 radian per sekon. Kecepatan sudut omega 2 itu adalah 8 radian per sekon. Untuk yang awal, momentum sudut yang awal. Jadi untuk momentum sudut yang akhir, karena sudah digabung antara cakram 1 dengan cakram 2, setelah bergerak bersamaan, maka kecepatan sudutnya menjadi satu berapa? Yaitu adalah 7,3 radian per sekon. Paham anak-anak? Jadi kalau misalkan kalian paham, maka misalkan saya kasih soal, kalian kerjakan ya.
Jadi misalkan di sini ada ban 1, ada ban 2. Di sini omega satunya misalkan adalah omega satunya misalkan 3. Radian per sekon. Momen inersia satunya itu adalah 10 kilogram meter kuadrat. Untuk yang ban 2, omega 2 nya itu adalah 4 radian per sekon, dan momen inersia 2 nya adalah 20 kilogram meter kuadrat. Sekarang adalah pertama, tentukan momentum sudut ban 1. B, tentukan momentum sudut ban 2. Ketiga, tentukan momentum sudut ketiga, tentukan kecepatan sudut setelah keduanya bergerak bersamaan. Nah, jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, tentukan momentum sudut ban 1. Jadi ditanya L1. Yang kedua, tentukan momentum sudut ban 2. Jadi yang ditanya adalah L2. Yang ketiga, tentukan kecepatan sudut setelah keduanya bergerak bersamaan, yaitu omega aksen. Jadi kalau misalkan kalian tidak mengerti atau tidak bisa mengerjakan tugas, silahkan ditanyakan ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.